Bab 969. Telur yang hitam. Pada hari berikutnya, Harley berada di puncak gunung seharian. Dia berusaha menggunakan kekuatan garis keturunan untuk memulihkan bejana ilahi zaman keos. Hingga malam tiba, barulah dia turun dari puncak gunung dan berjalan ke formasi teleportasi di Istana Surgawi bersama Lensi Chu dan Fancy Chu. Karena Istana Surgawi harus memilih 9 murid pewaris sejati, maka sebagai Master Suci, dia tentu saja harus hadir di sana. Namun setelah memasuki saluran teleportasi, suasananya menjadi sedikit canggung. Harley melihat ke kiri dan ke kanan, bahkan menggelengkan kepalanya sedikit. Sementara Fancy Chu sesekali menoleh dan memelototinya. Hanya Lensi Chu yang terjebak di tengah dan sesekali melirik mereka sambil diam-diam tertawa. "Kakak, apakah kakimu masih sakit?" tanya Lensi Chu sambil mengedipkan matanya yang indah dan menatap Fancy Chu dengan serius. Fancy Chu sedikit jengkel dan memelototi Lensi Chu dengan tajam. Jika dia menjawab tidak sakit, itu pasti bohong. Dia masih belum mengerti, apakah bagian tubuh para pria itu semuanya keras bagaikan besi hitam. "Kamu tidak boleh ingkar janji." Lensi Chu masih berpura-pura serius, tapi pada akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. "Apakah kamu ingin membantuku atau membantu dia?" Fancy Chu merasa malu dan kesal, wajahnya pun memerah. "Aku membantu yang benar, bukan membantu yang dekat, Lebih baik aku membantu suamiku," kata Lensi sambil melangkah lebih dekat ke Harley dan memeluk lengannya. "Lensi, kamu semakin pengertian," kata Harley dengan penuh makna. "Jangan memujiku seperti itu, aku akan malu." Lensi Chu menggoyangkan tubuhnya dengan pelan, seperti seorang gadis yang malu dan mempesona. Kedua mata indahnya sejernih air dan ada kelembutan yang mempesona di dalamnya. "Aku suka penampilanmu saat malu." Harley juga sangat kooperatif. Dia mengulurkan telapak tangannya lalu mengangkat dagunya, dan mengagumi parasnya yang tiada taraf itu. Puff. Melihat mereka seperti ini, Fancy Chu, yang berdiri di samping mereka tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. Melihat situasi itu, Harley yang masih ingin berakting tiba-tiba tercengang. Dia menatap Fancy Chu di samping sejenak. Bahkan dia sendiri pun tidak mengerti mengapa Fancy Chu tertawa seperti itu. Suara tawanya aneh. "Kakak, sudah kubilang dia pasti tidak mengenalimu." Fancy Chu membuka mulutnya dan memanggil Lensi dengan sebutan kakak. Sudut matanya bahkan mengalirkan air mata saat dia melihat wajah bingung Harley. Saat mereka melihat Harley lagi, dia memang bingung. Dia benar-benar bingung dan menatap Lensi Chu yang memeluk lengannya dengan ekspresi takjub. "Oh bukan, lebih tepatnya dia adalah Fancy Chu. Apakah kamu terkejut?" Fancy Chu mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum pada Harley yang berwajah bingung. Mengejutkan sekali." Sudut mulut Harley berkedut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa gurunya bisa berakting menjadi begitu mempesona. Bahkan dia yang merupakan Master Suci dari Istana Surgawi pun tertipu olehnya. "Kalau begitu kamu pikirkan saja pelan-pelan. Ayo, kita pergi, Kak." Lensi Chu melangkah maju lalu menarik Fancy Chu pergi. Mereka langsung kabur dan meninggalkan Harley yang berdiri di sana dalam keadaan linglung. "Reputasiku." Setelah Lensi Chu dan Fancy Chu menghilang, barulah Harley menutupi wajahnya dengan malu. Bisa-bisanya dia yang begitu cerdas dipermainkan oleh dua kakak beradik itu. Sungguh menakjubkan. Entah sampai kapan barulah Harley mengikuti mereka. Dia bahkan masih memikirkan hal itu sampai dia keluar dari formasi teleportasi. Hormat Master Suci. Para tetua yang berdiri di depan formasi teleportasi dengan hormat memberi hormat kepadanya, kemudian barulah dia kembali sadar dari kondisi itu.
Lanjutkan pekerjaan kalian saja. Setelah menjawab dengan santai, Harley melangkah keluar dari istana bawah tanah. Dia muncul lagi di aula utama istana surgawi. Hal pertama yang dia lihat adalah langit berbintang yang luas dan tak terbatas, seperti langit bintang yang nyata dan membuat orang terpesona. Langit bintang zaman kuno benar-benar mendominasi. Samuel Gu berdiri di bawahnya sambil memandang bintang-bintang di langit seperti orang kampung. Dia yang mahir dalam formasi batas wilayah, kini menyadari bahwa dirinya sangat kecil ketika dia melihat langit bintang zaman kuno itu. Apakah kamu tidak pernah melihatnya di Sekte Hang Yue? Harley memandang Samuel Gu dengan kaget. Lihat apanya? Samuel Gu cemberut. Sejak naga biadab itu memasuki aula Sekte Hang Yue, aula Sekte Hang Yue pun mulai dikuasai olehnya. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam aula. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Tampaknya kamu sangat terpukul. Harley tersenyum. Mungkinkah aku tidak terpukul? Aku sudah berdiri di sini sepanjang malam tanpa berkedip, kata Master Wuya sambil menghela nafas. Sungguh teguh keyakinanmu. Master Suci, apakah Yona pernah membuat masalah di Sekte Hang Yue? Leluhur Sekte Langit melangkah maju dan menatap Harley dengan sedikit malu. Senior, tenang saja. Dia sudah dibujuk, kata Harley sambil tersenyum. Baguslah kalau begitu. Leluhur Sekte Langit menghela napas panjang. Fakta membuktikan bahwa hanya pemuda di depannya ini yang bisa menahan putrinya. Lumayan banyak orang yang datang untuk menonton pertandingan. Ketika leluhur Sekte Langit menghela napas, Harley terus memandangi langit bintang zaman kuno, karena dari sini dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak bintang kecil yang sedang bergerak di segala arah. Saat kamu bepergian, kami para orang tua berdiskusi lagi. Jelvin Zong tersenyum, karena istana surgawi akan memilih 9 murid pewaris sejati, maka para murid generasi Suan dari 9 aula dan 81 gerbang Sekte 3 semuanya berhak untuk berpartisipasi. Kita memang melupakan hal ini. Harley menyentuh dagunya, apakah lokasi pertandingan bisa menampung orang sebanyak itu? Kita telah membuka dunia luar angkasa yang besar. Samuel Gu, yang selama ini menatap langit bintang zaman kuno tiba-tiba menyela, tidak akan ada masalah untuk menampung 30.000 hingga 50.000 orang. Selain itu, ada juga tirai air ajaib di segala arah. Bahkan jika kamu tidak datang ke istana surgawi, kamu juga masih dapat menyaksikan pertandingan yang besar itu. Ini adalah ciptaan besarku, jangan lupa untuk memberiku penghargaan. Kamu tidak akan dilupakan. Harley memutar matanya ke arah orang itu. Loh, kalian semua di sini. Terdengar suara tawa dari luar aula, kemudian naga kuno mistik pun berjalan masuk dengan angkuh. Gimana? Apakah langit bintang zaman kunoku ini bagus? Begitu dia baru saja masuk ke dalam aula, dia langsung menatap semua orang dengan sombong. Ini bagus sekali. Mari sini, ceritakan padaku keajaiban peta bintang ini. Kalau kamu bertanya tentang keajaiban, penjelasannya akan sangat panjang. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, aku, Senior, Sungsung Phoenix telah ditemukan. Harley langsung mengabaikan naga kuno mistik yang sombong. Dia berjalan ke samping Lewi dan kemudian menyerahkan botol giok yang berisi esensi kuau raja kepada Lewi dan. Bukankah ini esensi kuau raja? Lewi dan mengambilnya, lalu mengamatinya sejenak dengan seksama, kemudian bertanya sambil menoleh ke arah Harley. Itu memang esensi kuau raja. Harley tersenyum, tapi kuau raja memiliki garis keturunan Phoenix di dalam tubuhnya. Esensinya mungkin dapat menggantikan Sungsung Phoenix, kamu coba saja. Apakah kamu mendapatkannya dari si gadis kecil, Emi Lin itu? Siapa lagi kalau bukan adik seperguruan Lin? Aku sudah meminta kepadanya sebelumnya,
tapi temperamen Kuau Raja itu sangat buruk. Lewi dan tersenyum sedikit malu. Hal ini membuktikan bahwa statusku sebagai penguasa kota Danceng masih kalah dengan Master Suci Istana Surgawi. Senior, jangan mengolok-olokku. Harley Ye terbatuk kering. Kalau begitu, kita hanya kekurang satu bahan lagi, yaitu tanduk unicorn. Lewi dan menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa menjadi lebih muda saat memegang botol giok itu. Kalau aku dapat memurnikan pil alam Tianji selama hidupku, hidupku tidak akan ada penyesalan lagi. Apa yang semeriah ini? Ketika mereka mengobrol, tiba-tiba terdengar seruan dari Tuan Suge di depan. Setelah mendengar itu, semua orang yang sedang mengobrol, mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah yang Tuan Suge lihat. Di langit bintang itu, ada sejumlah besar bintang yang berbeda-beda warna sedang bergerak, dan jumlah bintang itu setidaknya ada 100.000. Itu berarti ada kurang lebih 100.000 kultivator yang sedang bergerak ke arah itu. Di arah timur laut, aula mana itu? Harley Ye sedikit mengerutkan alisnya. Cabang pertama Istana Surgawi. Kirim pesan ke Francisco Xiao, dan tanyakan padanya apa yang terjadi di sana. Aku baru saja menerima informasi baru bahwa ada benda asing yang jatuh di Nanchu. Begitu Harley Ye selesai berkata, Cantika langsung masuk dari luar aula dan melaporkan. Benda asing. Ini rekaman yang baru saja dikirim. Cantika segera menjentikkan tangan lembutnya itu dan menunjukkan sebuah tirai air ajaib. Tirai air ajaib itu ditopang dan mata semua orang sedikit menyipit, karena apa yang mereka lihat dari tirai air adalah sebidang tanah hitam yang hangus dan tandus. Apa ini? Tanya Harley Ye sambil menatap Cantika. Seperti yang kamu lihat, itu adalah sebidang tanah hitam. Cantika menarik napas dalam-dalam lalu berkata, tapi setengah jam yang lalu, tempat ini bukan tanah yang hangus, melainkan sebuah kota kuno yang luas. Kota kuno itu tiba-tiba berubah menjadi tanah hangus dalam sekejap, dan tidak ada yang selamat di sana. Tidak ada yang selamat. Harley Ye mengerutkan alisnya dengan kuat sambil bertanya, apakah kamu tahu benda apa itu? Masih sedang diselidiki. Mungkinkah itu serangan diam-diam dari Beichu? Gumam leluhur keluarga Su. Itu mustahil. Samuel Gu langsung membantah. Masing-masing pihak memiliki formasi batasan wilayahnya sendiri, dan hanya sedikit orang dari Beichu yang bisa menerobos batasan itu. Mereka tidak bodoh. Jika mereka mengutus satu atau dua orang masuk, itu sama saja mencari kematian. Ada sesuatu. Di saat mereka berbicara, Tuan Suge membuka mulutnya dan memandang tirai air ajaib dengan tatapan aneh. Setelah mendengar itu, pandangan semua orang tertuju ke sana. Di tanah hitam yang hangus itu, muncul sebutir telur, atau lebih tepatnya, sebutir telur yang sangat hitam. Di atasnya terukir abjad kuno yang aneh dan memancarkan cahaya aneh. Ia juga dikelilingi oleh sengatan listrik hitam. Kerak. Di bawah perhatian semua orang, telur hitam itu bergetar dan retak. Dari celah itu, muncul cahaya hitam yang tebal, dan kemudian semacam lingkaran hitam menyebar ke segala arah dengan memusat pada telur itu. Ah, apa itu? Melihat telur hitam yang terus retak, Master Wuya berseru kaget. Tidak hanya dia, tapi ekspresi semua orang yang ada di sana juga sangat aneh, karena mereka melihat ada seseorang yang menetas dari telur hitam itu. Orang itu ditutupi jubah hitam dan wajahnya tidak terlihat jelas. Si jubah hitam itu sangat aneh, tubuhnya diselimuti guntur hitam yang samar. Kadang muncul, kadang pudar, seperti hantu. Semua orang mengerutkan alis dan menatap si jubah hitam itu dengan tajam. Di bawah tatapan mereka, si jubah hitam memutar lehernya dengan lega dan menghirup esensi udara di bumi. Pada detik berikutnya, dia perlahan membuka matanya. Ya Tuhan, mata macam apa itu?
Dia tidak memiliki bola mata sama sekali. Seluruh mata adalah pemandangan zaman keos, seolah-olah di masa sebelum dunia pertama kali dibuka. Meskipun dipisahkan oleh tirai air ajaib dan berjarak jauh darinya, tapi mata itu terlihat seperti jurang maut yang membuat hati semua orang terkejut. Mata zaman keos. Naga kuno mistik tertegun sesaat, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin mata seperti itu benar-benar ada? Tubuh naga kuno mistik bergetar. Bersambung. Bab 970. Orang yang luar biasa. Sungguh mata yang kuat. Semua orang di aula terbangun dari kekagetan satu demi satu, kemudian menatap mata si jubah hitam dengan kaget. Pada saat ini, si jubah hitam sedikit menoleh dan menatap kelompok Harley Ye dengan penuh minat, seolah-olah dia telah tahu bahwa mereka sedang mengamatinya sejak lama. Namun, dia dapat menemukan keberadaan mereka dengan sangat akurat. Orang-orang lemah. Si jubah hitam tersenyum sambil menunjukkan gigi putihnya dan nada cemoohan yang kuat di mata zaman keos itu. Hati semua orang tiba-tiba bergetar dan terkejut lagi. Pef. Tirai air ajaib yang di depan mereka tiba-tiba menghilang, dihancurkan oleh si jubah hitam dengan satu serangan tangan. Mata macam apa itu? Tuan Suge tampak pucat sambil menyentuh bagian tengah alisnya. Mata ketiga di antara alisnya terbuka tanpa diinstruksi untuk pertama kalinya, tapi tatapan di mata itu terlihat muram. Sialan, apakah itu mata dewa? Lihat langit bintang zaman kuno. Jelvin Zong yang lebih tenang dari yang lain tiba-tiba berkata dengan tergesa-gesa. Ketika mendengar perkataannya, semua orang pun melihat ke langit bintang zaman kuno itu. Namun di atas langit bintang zaman kuno itu, muncul bintang yang lebih menyilaukan akibat si jubah hitam yang menetas dari telur uti. Bintang itu berwarna keemasan, bersinar terang, dan melambangkan si jubah hitam. Bintang emas melambangkan tingkatan alam langit semu. Bintang emas itu begitu mempesona, tampaknya si jubah hitam itu bukanlah kultivator alam langit semu biasa. Tidak hanya tidak biasa, tetapi juga sangat kuat, kata Qilian Zong. Dia juga melihat bintang emas yang muncul di langit bintang zaman kuno itu. Cahayanya bahkan menutupi semua orang yang ada di sini. Sampaikan perintah ke aula cabang pertama dan tangkap dia. Harley Ye segera memberi perintah dengan suara yang nyaring dan kuat. Orang itu terlalu aneh dan terlalu misterius. Dia menetas dari sebutir telur dan langsung menyebabkan bencana besar begitu dia muncul. Baik dia adalah musuh atau teman, mereka harus menangkapnya. Harley Ye adalah master suci istana surgawi, dia tentu saja harus memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang meninggal secara tragis di kota kuno. Hal yang terpenting adalah dia juga melihat mata yang menyeramkan itu. Ia pasti setingkat dengan mata keabadian 6 jalan, dan mungkin bahkan lebih tinggi dari mata keabadian 6 jalan. Di atas langit bintang zaman kuno, bintang-bintang yang mewakili pasukan dari aula cabang pertama bergegas untuk mengepung bintang emas itu dari segala arah. Arti sebenarnya adalah pasukan dari aula cabang pertama sedang mengepung si jubah hitam yang aneh itu. Dari hal ini, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa itulah kedominasian langit bintang zaman kuno. Akan tetapi, hal yang mengejutkan semua orang adalah bintang emas yang mewakili si jubah hitam itu berhasil melompat keluar dari pengepungan pasukan aula cabang pertama dalam sekejap. Sialan, dia kabur begitu cepat, seru Samuel Gu. Berlari sejauh 3-5 km di langit bintang zaman kuno bukanlah apa-apa, tapi jarak sebenarnya yang diwakili oleh 3-5 km itu adalah puluhan ribu kilometer. Dia pasti menggunakan sihir. Dia seharusnya telah menggunakan teknik rahasia. Naga kuno mistik berkata dengan santai, kecepatannya saat keluar dari pengepungan pasukan aula cabang pertama tampak jelas telah melambat.
Dia memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, dia hanya sendirian, dia tetap akan takut pada pasukan kultivator. Jelfin Zong mengelus janggutnya, lalu berkata, bahkan kultivator level langit pun akan kewalahan jika diserang oleh puluhan ribu pasukan kultivator secara bersamaan, apalagi dia hanya memiliki tingkatan alam langit semu. Sampaikan perintah kepada aula cabang ketiga, ke-6, dan ke-8, hentikan orang itu bagaimanapun caranya, kata Harley Ye dengan dingin. Mengerti, kata Cantika sambil mengangguk. Dia kemudian membuat segel dengan kedua tangannya, lalu muncul beberapa bayangan pedang yang kemudian ditransmisikan ke ketiga aula cabang. Tak lama kemudian, di atas langit bintang zaman kuno, ada rasi bintang besar yang bergerak ke arah tenggara, barat daya, dan barat laut. Itu semua adalah pasukan dari 3 aula cabang. Formasinya sangat besar dan setiap aula memutuskan hampir 100.000 kultivator. Semua orang sekali lagi mengarahkan pandangan mereka ke langit bintang zaman kuno. Total 400.000 kultivator dari aula cabang pertama, ketiga, ke-6 dan ke-8 mengepung dan menyerang si jubah hitam dari 4 arah. Ini mungkin adalah operasi terbesar Istana Surgawi sejak 3 tahun lalu. Namun, si jubah hitam itu sangat aneh. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia berhasil melompat keluar dari pengepungan lagi. Aku ingin melihat siapa dia sebenarnya, kata Harley Ye sambil mendengus dingin. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan melangkah keluar dari aula. Yang mengikutinya adalah naga kuno mistik. Setelah itu Kaisar Pisau, Alones, Jelfin Zong, dan Kilian Zong pun keluar dari aula satu demi satu. Bahkan Samuel Gu, Tuan Suge, dan Master Wuya juga mengikuti di belakangnya. Hanya tersisa Cantika sendirian di aula. Tugasnya adalah senantiasa memandu arah Harley Ye dan yang lainnya karena juga ada bintang yang mewakili mereka di atas langit bintang zaman kuno. Sementara di sisi ini, kerumunan terbang keluar dari pusat istana surgawi bagaikan ratusan pelangi ilah dan langsung menuju ke arah bintang hitam itu berada. Mungkin karena pertempuran itu terlalu besar, para anak murid dan tetua di bawah pun sedikit terkejut. Harley Ye dan naga kuno mistik adalah yang tercepat. Teknik yang digunakan Harley Ye adalah teknik penyusutan ruang, sedangkan teknik yang digunakan naga kuno mistik juga merupakan teknik rahasia yang serupa. Klan naga kuno mistik semuanya mahir dalam teknik rahasia ruang. Harley Ye pun tidak bisa tidak terkejut setelah melihatnya. Kakek naga, pengetahuanmu luas, apakah kamu tahu asal-usul orang itu? Harley Ye memandang naga kuno mistik, lalu bertanya padanya sambil menggunakan teknik penyusutan ruang. Aku hanyalah sisa roh yang maha tinggi, ingatanku tidak lengkap, jadi hal yang aku ketahui hanya sedikit. Naga kuno mistik yang biasanya tahu segala hal, kini juga menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip-kedip dan sedikit bingung, dia sepertinya mengingat sesuatu, tapi ingatan itu sangat samar, jadi dia masih tidak yakin dari mana orang itu berasal. Bagaimana dengan mata itu? Harley Ye berbicara lagi, kata-katanya penuh makna tersirat, kamu seharusnya tahu itu, kan? Itu mata zaman Chaos. Naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam dan tidak merahasiakannya. Mata zaman Chaos. Harley Ye mengerutkan alis dan bertanya, bukankah itu adalah mata surgawi yang hanya akan muncul ketika zaman Chaos pertama kali terbuka? Pernyataanmu sedikit sepihak. Naga kuno mistik berkata dengan santai, dunia ini sangat ajaib, hal yang tidak mungkin bisa terjadi, semuanya mungkin akan terjadi. Sama halnya dengan tubuh suci zaman purba yang membuka batas garis keturunan. Kalau begitu, asal-usul orang itu pasti sangat mengejutkan. Harley Ye merenung lalu berkata, dia memiliki mata zaman Chaos, sangat sulit untuk ditangani. Kamu tidak perlu terlalu pesimis. Naga kuno mistik tersenyum dan berkata,
Tidak peduli seberapa kuat dia tetap hanya sendirian. Ketakutannya terhadap pasukan kultivator adalah bukti yang terbaik. Meskipun dia memiliki mata zaman keos, dia juga tetap harus menghindari serangan untuk sementara waktu. Ternyata begitu. Aku benar-benar ingin melihatnya. Harley menarik napas dalam-dalam, kemudian melangkah sejauh ribuan kilometer dalam satu langkah. Ke arah barat laut, batu transmisi suara langit ilusi di dalam pakainya tiba-tiba mengeluarkan suara. Itu adalah arah yang ditunjukkan oleh Cantika. Terus ikuti dia. Setelah mendengar transmisi suara itu, Harley tiba-tiba berbalik dan bergegas ke arah barat laut. Begitu juga dengan naga kuno mistik, mereka bergerak secara bersamaan dan kecepatan mereka pun tidak kalah dari satu sama lain. Gila, mereka berdua juga luar biasa, seru Samuel Gu di belakang. Dibandingkan dengan kecepatan itu, kita semua lemah sekali. Kaisar Pisau tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu di masa kejayaanmu, kamu belum tentu akan kalah dari mereka, kata Alones di sampingnya. Itu sudah masa lalu. Kaisar Pisau tersenyum kemudian maju selangkah. Api di seluruh tubuhnya membara dan kecepatannya melonjak tinggi. Begitu juga dengan Alones, dia bergegas mengikuti langkah Kaisar Pisau seperti pedang surgawi legendaris. Kecepatan mereka meninggalkan Samuel Gu dan yang lainnya jauh-jauh. Mereka berdua juga gila sekali, kata Tuan Wuya sambil mendecak. Jangan banyak omong kosong. Leluhur Sekte Langit terbang melewatinya dalam satu hembusan bersama Tuan Suge, Jelvin Zong, dan Kilian Zong. Tubuhnya secepat kilat dan kecepatannya sangat luar biasa. Setelah leluhur Sekte Langit dan yang lainnya pergi, muncul sesosok bayangan yang juga sangat cepat. Setelah dilihat lebih dekat, orang itu ternyata adalah Poni. Di belakangnya muncul dua sosok lagi yang melintas laju seperti dua pelangi ilahi. Setelah dilihat lebih dekat, mereka berdua adalah Nancy Ji, instruktur Sekte Zeng Yang, dan Melanie Sangguan, putri suci dari keluarga bangsawan Sangguan. Baiklah, kami berdua yang paling lambat. Samuel Gu merasa sangat malu. Bukankah masih ada banyak orang di belakang? Master Wuya mengambil kesempatan untuk menoleh ke belakang. Jarak Master Sekte Heng Yue, Lewi Dan, leluhur keluarga Su, dan Alvaro Sangguan masih jauh dari mereka. Setelah itu, Nancu pun menjadi hebat. Pertempuran rombongan Harley terlalu besar. Ratusan kultivator alam langit semu itu semuanya adalah pejabat tinggi istana surgawi. Setiap kali mereka melintasi sebuah kota kuno, mereka selalu akan menimbulkan kehebohan. Master Suci Istana Surgawi, instruktur dari Sekte 3, anggota dari Tetua Agung, semuanya telah hadir. Selanjutnya, di bawah tuntunan transmisi suara Cantika, ratusan orang itu terus berganti arah dan jarak antara mereka dengan pelarian si jubah hitam juga semakin dekat. Sialan. Di tengah pegunungan, si jubah hitam berhenti lalu menatap langit ilusi. Ekspresinya masih sangat kelelahan, dia lalu berkata, aku terlalu meremehkan wilayah ini. Bisa-bisanya tingkat kultivasiku yang tinggi ini ditekan hingga tingkatan alam langit semu. Itu karena kamu terlalu sombong. Dalam kehampaan, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang tegas, dingin, dan halus. Jika didengarkan dengan teliti, itu adalah suara Teresa Donghuang. Memangnya kenapa? Si jubah hitam tersenyum meledek, apakah kamu berani menyerangku? Aku tidak perlu membunuhmu dengan tanganku sendiri. Nada bicara Teresa Donghuang masih sangat dingin. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Orang berbaju hitam itu menunjukkan gigi putihnya, kemudian berubah menjadi kabut dan menghilang seketika. Dewi, aku akan pergi untuk membunuhnya. Di aula utama Partai Tianxuan dan di depan tirai air ajaib,
Fuya menoleh ke Teresa Donghuang di sampingnya setelah menyaksikan orang berbaju hitam itu menghilang. Dia lalu berkata, dia adalah sebuah kesalahan. Aku tentu saja tahu dia adalah sebuah kesalahan. Teresa Donghuang berkata dengan pelan, reinkarnasi di wilayah ini telah dipertahankan terlalu lama, sehingga ia terkikis oleh waktu dan muncul celah. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Fuya menatap Teresa Donghuang dengan ragu. Kalau tidak, apalagi yang bisa kita lakukan? Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, kalau kita bergerak, kita pasti akan mempengaruhi reinkarnasi surgawi. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Aku tidak ingin menyaksikan bencana yang terjadi puluhan ribu tahun sebelumnya lagi. Tapi, aku ulangi lagi. Teresa Donghuang langsung menyela kata-kata Fuya, nada bicaranya sangat tegas. Tidak ada satupun orang dari Partai Tianxuan yang diizinkan untuk campur tangan dalam urusan dinasti Dacu. Mulai hari ini, tidak ada yang diizinkan keluar dari Partai Tianxuan tanpa perintahku. Orang yang melanggar perintah, tidak akan pernah terlahir kembali lagi. Baik, Fuya terkejut hingga bergidik. Pergilah kau. Teresa Donghuang kembali tenang lagi dan berkata, temukan celah itu dan menambalnya. Sementara si jubah hitam itu, dia hanya memiliki tingkatan alam langit semu saat ini, Harley Ye dan yang lainnya akan menanganinya. Mengerti. Fuya memberi hormat, kemudian berbalik dan menghilang. Bersambung.